Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suyitno dari Salim Map di channel Salim Group. Menyapa sahabat semua, para geezer seluruh dunia, lebih khusus sahabat desa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kita akan sampaikan mencoba untuk terkait BIMTEK lanjutan yang kita sampaikan sebelumnya, yaitu kalau sebelumnya adalah add data baru dari nol. Kemudian kali ini kita mencoba untuk mutasi dari seseorang nama tertentu kepada nama yang lain atau mutasi ganti nama ya. Oke, berikutnya kita langsung saja untuk eksekusi, masuk ke bidang tanah, layar bidang tanah. Kemudian kita aktifkan editnya. Nah, kemudian kita ambil fitur I, taruh di bidang yang kita kehendaki. Kemudian kita akan melihat di sini contoh ya. Ini contoh, kita tetap kosongan dulu. Contoh kita masukkan adalah di sini nomor 2 ya. Yaitu blok 1702. Kemudian kita rekam dulu. Ini balik nama, ini jual beli, kemudian ini nicknya adalah nick yang ini ya, contoh Suyitno ya, contoh sampel saja. Kemudian berikutnya masuk ke menu spot, kita berikan blok couplingnya adalah B02 ya. Kemudian kita masuk ke status, dia pemilik, dia nilainya. Kemudian kita masuk ini coupling kosong ya. Kemudian ini namanya adalah di petugasnya Dion gitu aja ya. Kemudian ini nilai CNT nya, kodenya adalah AS ya. Kemudian berikutnya lagi sudah ya, kayaknya sudah cukup, kita oke. Kemudian kita update untuk masukkan ke data spot ya. Oke ya, ini sudah masuk dan kita save ya. Sudah terjadi perubahan data dan berikutnya contoh sumpamanya di tahun berikutnya sudah selesai. Ini kita kosongkan. Kemudian kita bisa pastikan untuk dalam tahun berikutnya. Contoh sumpamanya ini mutasi balik nama ya. Jadi maka kita lihat di sini udah kosong ya. Kemudian kita lakukan contoh dari perubahan knob yang ada. Knobnya sudah besar ya. Contoh masuk ke 99. Kemudian update data kita lakukan di menu update data, masuk ke pemutakhiran ya, karena ini pemutakhiran data. Kemudian balik nama, ini jual beli. Kemudian nicknya berganti ke Pak Subagio contoh atau Pak Sudiono ya, Budianto ya contoh. Kemudian untuk alamat dusunnya ini jalan, karena ini berada di belakang ya, kita masukkan aja nomor bukan nomor ya, apa namanya, alamat dari dusunnya ya, dusunnya saja. Kemudian berikutnya lagi untuk spot masih tetap dia ada di blok B02. Kemudian ini pemilik, masuk ke yang lainnya saja. Kemudian ini tanah kosong ya, tanah kosong siap bangun ya, coupling siap bangun. Kemudian berikutnya CNT adalah AS ya, seperti yang tadi kita lakukan. Kemudian ini petugasnya ganti Anton contoh. Oke, setelah itu kita oke untuk memasukkan data. Kemudian ini kita lihat ya, di sini 02 ya, bisa lihat. Ini kemudian kita mau mutasikan ke nomor 99 dengan nama baru berikutnya adalah Budiono ya. Nah, bagaimana? Maka tinggal kita klik run update saja di sini dan kita nolkan kembali untuk menetralkan perintah ya. Kemudian kita oke, kita save. Maka terjadi sebuah perubahan ya, yaitu tadi yang awalnya dari Suyitno diberikan kepada Pak Budianto ya. Di sini sudah ada kelihatan kodenya.
dari oren yang ada, kode oren di sini akan diperlihatkan dalam proses, yaitu 017002 ke menuju ke 01700099. Terus setelah itu ke mana lagi kita lanjutkan untuk aktivitas kita, maka kita masuk ke update data ya. Jadi perubahan ini di sini kelihatan pada tanggal sekian atas nama Suyitno ya, anak ke-6. Kemudian contoh kita lihat di sini mutasinya dari 02 awalnya masuk ke 99 ya. Ini transisinya kelihatan. Kemudian NOP baru itu masuk ke Pak Budianto. Nah, ini kita arsipkan. Oke ya. Maka ini kita telah arsipkan. Setelah objek bidang tanah kita arsipkan sehingga tahu atau diketahui posisi tanah dari siapa kepada siapa seperti informasi yang ada ini, maka form ini kita kosongkan kembali, ya. Di sini nanti ada pesan oke ya, sudah oke 0. Kemudian kita oke, kita save ya. Maka netral ya, sudah menjadi 0. Dan kodenya berubah, kode warna menjadi kode ungu ya. Oke, kita klik, coba lihat objeknya. Oke ya. Maka di sini kita lihat sudah berubah ke Budianto ya. Dan formnya ini tetap ada untuk kita biarkan bahwa masa transisi ini masih ada karena kolom tersebut memang pernah diberikan ke seseorang dari Suyitno ke 02 ya. Ini kita biarkan saja. Dan otomatis nanti tatkala tahun berikutnya seandainya ada perubahan lagi, maka ini otomatis tertimpa, otomatis ini akan diganti oleh posisi Budianto ya. Oke, berikutnya setelah kita selesai di tahap ini adalah pengajuan untuk soft copy atau pengarsipan. Maka kita perlu untuk mencetak dari masa transisi dokumen kita ya. Maka masuk ke action sini seperti biasa, kemudian kita tinggal masuk ke cetak A seperti biasa ya. Oke, maka di sini kita bisa melihat posisi dari form SPOP yang telah ada ya. Akan ada keterangan bahwa NOP yang terbaru yaitu NOP 99 ini adalah berasal dari NOP asal yaitu 017001. Dan tinggal langkah berikutnya kita seperti biasa simpan saja di cetak sisi A gitu ya, seperti biasa. Dan oke, save. Maka kita selesai untuk melakukan terkait mutasi kita, dan tinggal apa yang telah kita dapati untuk soft copy-nya ini seperti biasa diajukan dalam bentuk hard copy ataupun soft copy. Seperti itu ya. Jadi itulah yang kita bisa perbantukan, bagaimana kemudahan untuk kita mengkawal dari setiap bidang tanah yang ada di desa, sehingga kita mampu mendeteksi validasi data dari audit yang seandainya nanti dilakukan setiap tahunnya. Dalam setiap tahun itu ada berapa perubahan bidang tanah dari siapa kepada siapa, setiap tanah akan terdeteksi dengan sempurna ya. Dan kita pastikan lagi, kita kasih informasi mungkin biar tidak lupa ya. Maka bidang tanah ini kita pahami adalah ada di bidang rubah ya. Bidang rubah itu di mana? Adalah di sini. Inilah bidang rubah, klik di sini, maka kita klik di sini. Otomatis di sini akan kita bisa melihat data perubahannya ya. Ini kelengkapan perubahan proses yang diajukan. Dan kalau di sini kita klik di layar bidang tanah ini, maka tetap ini kosong. Oke ya, ini kosong, tidak ada perubahan ya, tidak ada transaksi, ini semuanya 0. Seperti itu yang dapat kita sampaikan, semoga bisa membantu. Terima kasih.